Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa mengumpulkan bekal-bekal kita menuju Allah, menuju akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Tidak lupa khotib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Bukan yang banyak harta, jabatan tinggi, popularitas, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa ada dalam ketaatan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, ketika seseorang taat, maka dia senantiasa berhati-hati menjalani kehidupan yang fana ini. Karena sejatinya kehidupan ini adalah fana, adalah rusak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati, yang namanya binasa. Maka dari itu takwa adalah bekal dimanapun, kapanpun kita berada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena dengan seseorang bertakwa, dia akan menjalani kehidupan sesuai apa-apa yang Allah ridhoi. Maka takwa juga berarti berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya.
Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini tak terasa kita sudah di penghujung hari-hari di bulan Zulhijjah. Kita sudah melewati hari Idul Adha. Kita menjalankan ibadah yang maksimal, yang memiliki harta dengan menunaikan ibadah haji. Adapun yang tidak berhaji menyembelih hewan kurban sebagai syariat dalam agama Islam. Bahkan berkurban adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena melibatkan jiwa dan raga, bahkan harta. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Syariat berkurban pasti akan terus menerus, dan cikal bakalnya adalah berawal dari kisah bapak tauhid Nabi dan Rasul yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan hidupnya beliau, amalan beliau, maka disyariatkan berkurban. Sedikit kisah bahwa saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dikaruniai anak. Sudah 80 tahun tidak juga dikaruniai keturunan. Tapi beliau tidak menyerah, terus menerus berdoa kepada Allah, istiqomah beribadah. Bahkan usia 80 tahun Allah menurunkan syariat khitan. Usia 80 tahun Nabi Ibrahim dikhitan. Dan usia 86 tahun maka Allah anugerahi keturunan dari istrinya yang kedua, Siti Hajar. Lahirlah Ismail alaihi salam. Namun ujian Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya tidak hanya sampai berkurban, tapi terus menerus sampai akhir hayatnya. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita mengilmui 4 sifat Nabi Ibrahim alaihi salam agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang istiqomah di jalan ketauhidan, di jalan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat 120. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim memiliki sifat ummatan. Para ulama menjelaskan bahwa ummah ini adalah suri tauladan, yang dimana seseorang yang menjadi ummah, menjadi suri tauladan, ia akan mengajak kepada kebaikan, kepada agama Islam, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun menunggu lahir anak, dipisahkan bahkan bersama istrinya. Setelah beranjak remaja, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lantas di sini ada diskusi
seorang ayah kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Maka kata Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh dari orang tua yang soleh, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Di sini ada sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni teladan. Maka bagi orang yang beriman ingin anaknya salih, maka orang tuanya berusaha salih terlebih dahulu. Ingin anaknya menjadi seseorang yang berguna, maka orang tua berusaha menjadi berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sifat yang pertama, yakni suri tauladan sebagai ummah, sebagai teladan. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga memiliki sifat qanitan lillahi, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketaatan ini diistiqomahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan yang paling dicintainya dalam kehidupannya, yakni Ismail alaihissalam. Begitupun kita orang yang beriman, boleh jadi kita mungkin Allah titipkan harta yang dicintai, maka harta itu dikurbankan di jalan Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Inilah sifat Nabi Ibrahim, yakni taat, qanitan lillahi, dan taatnya ini istiqomah. Berikutnya yang ketiga, Hanifah. Nabi Ibrahim ini disifatkan oleh Allah Hanif, yakni lurus, condong kepada sesuatu yang benar, bahkan digelari Bapak Tauhid, yang dimana keimanannya luar biasa. Orang-orang jahiliyah saat itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim muda dengan logikanya menolak apa yang dilakukan kaum-kaum jahiliyah pada saat itu. Begitupun sekarang, jadikan diri kita sebagai orang yang hanif, hanya menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jangan sampai jadi budak jabatan, harta, keluarga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim ini adalah tidak syirik. Seseorang yang lurus, tidak menyekutukan Allah. Karena boleh jadi ibadah rajin, tapi ketika syirik, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka marilah kita miliki 4 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat An-Nahl ayat 120. Yang pertama sebagai suri tauladan, yakni ummah. Yang kedua taat, dan taat ini istiqomah. Yang ketiga hanif, lurus di jalan Allah. Dan yang keempat hindari syirik-syirik, yakni menduakan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berusaha memiliki sifat-sifat yang mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berusaha untuk menjadi teladan yang baik minimal buat keluarga. Berusaha taat kepada Allah, lurus di jalan Allah dan tidak syirik. Agar kita memiliki sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sifat Nabi dan Rasulnya yang lainnya, maka perlu ilmu. Bahkan keimanan ini bisa ditingkatkan kalaulah kita punya ilmu dan selalu beramal. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Ingin sukses, ingin bahagia dunia, perlu ilmu. Ingin bahagia akhirat, perlu ilmu. Ingin keduanya, perlu ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat." Wahai orang-orang yang beriman, beramal solehlah. Ketika seseorang mengklaim dirinya beriman, maka bentuknya adalah amal soleh. Bukan hanya diyakini saja, tapi tidak melakukan amal. Mudah-mudahan kita Allah lancarkan, Allah mudahkan supaya menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa meningkatkan iman dan keislaman kita. Orang muslim dua cirinya. Yang pertama, menjaga lisannya dari menyakiti orang lain dan menjaga kedua tangannya dari menyakiti orang lain. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi